Meskipun film Satria Gatot Kaca ini diadaptasi dari tokoh pewayangan, namun yang spesial adalah ini mengambil latar modern dan menargetkan anak-anak muda nih. Langsung saja kita berbincang dengan Hanung Bramantio yang merupakan sutradaranya, serta yang nanti juga akan bergabung akan ada Rizky Nazar ya, yang merupakan pemain dari karakter Yuda. Selamat malam, oh sudah bergabung, selamat malam Mas Hanung dan juga Rizky Nazar. Hai, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya mau langsung ke Mas Hanung dulu nih ya, seperti yang sudah ready juga. Mas Hanung, kenapa sih mengangkat kisah Gatot Kaca dari banyaknya superhero Indonesia yang ada atau tokoh-tokoh pewayangan yang ada? Ya mungkin ini yang berhak menjawab adalah Satria Dewa Studionya ya, karena di sini kan saya sebagai sutradara saja gitu kan. Jadi sebagai sutradara saya itu di calling istilahnya sudah lengkap paket ya kan. Paket nama superhero-nya, paket zirahnya, baju zirahnya yang ada di belakang saya ini, ya kan itu udah paket semuanya. Saya tinggal menyutradarai gitu kan. Nah, tapi mungkin saya mewakili dari sisi produser ya, sisi dari Satria Dewa Studio bahwa Gatot Kaca itu secara brand sudah dikenal, ya kan, sudah dikenal luas gitu kan. Berbeda dengan misalnya kita membuat Antasena, ya kan, Antasena atau terus kemudian Puntadewa misalnya, ya kan, itu siapa itu kan. Tapi kalau Gatot Kaca itu lebih dikenal gitu kan. Karena itu makanya di awal universe ini yang dipilih pertama kali adalah Gatot Kaca. Oke, dari proses pembuatan film yang ada Mas Hanung dibandingkan film-film sebelumnya, ada tantangan tersendiri tidak untuk membuat film Gatot Kaca ini, Satria Gatot Kaca? Ini ibarat saya lagi membuat film pertama kali karena energinya beda, passionnya beda, tantangannya beda gitu. Biasanya saya membuat film drama, ya kan, terus drama percintaan, religi, ya kan, terus saya sering membuat film tentang sejarah, tapi mau sejarah, religi, tetap itu adalah basicnya drama. Ya. Sementara kalau superhero itu ada satu dunia yang mana dunia ini tidak masuk dalam logika kita. Nah itu butuh tantangan lagi, itu butuh satu effort lagi. Misalnya tangan kita ini mengeluarkan cahaya, karena cahaya ini manifestasi dari kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, karena kita ini diberikan kelebihan, gitu kan. Kalau di dalam dunia mistik di Indonesia itu satu hal yang umum, dekat gitu loh. Ada dukun, ada penyihir gitu kan, itu dekat paranormal gitu kan. Tapi bagaimana kekuatan dukun itu, kekuatan manusia lebih itu tuh mengeluarkan sesuatu gitu kan. Nah itu kan di luar nalar kita sebetulnya gitu kan. Sekalipun itu dekat ya, sekalipun kita kenal itu namanya paranormal, dukun, tapi kan itu sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Nah itu membutuhkan treatment sendiri gitu loh. Dimana di sini saya juga baru belajar gitu. Jadi kalau dibilang ini tantangannya apa, lebih berat apa, tantangannya apa dibandingkan dengan film yang lain, ini tantangannya betul-betul saya seperti sekolah lagi gitu. Saya seperti jadi mahasiswa film lagi di sini gitu. Jadi nguliknya banyak ya Mas Hanung, banyak yang akhirnya harus dikulik untuk bisa menghasilkan karya ini, termasuk diantara CGI itu. Tapi nanti kita akan lebih eksplor soal teknologi CGI-nya. Saya mau ke Rizky Nazar dulu nih, yang juga sudah bergabung. Ini satu karakter yang perlu saya tanya dulu sebelumnya. Sebelum akhirnya menjadi atau ditugaskan dalam film ini gitu, dipercaya untuk bisa memerankan tokohnya. Apa sih bayangannya seorang Rizky Nazar, Gatot Kaca tuh tokoh yang seperti apa sih? Iya, Gatot Kaca awalnya sebelumnya, ya aku tahu emang nama Gatot Kaca udah terkenal banget, cuma ya aku belum ngebayangin banget nih Gatot Kaca karena sebelumnya aku juga belum tahu pasti nih backgroundnya di Gatot Kaca, ceritanya gimana, apalagi itu kan cerita pewayangan ya, dari zaman dulu banget. Tapi yang ternyata nama Gatot Kaca nggak bisa dipungkirin udah terkenal banget di seluruh Indonesia. Dan ternyata pas aku cari tahu, ternyata kenapa Gatot Kaca bisa terkenal itu karena di cerita pewayangannya memang Gatot Kaca itu sakti sekali sih, dan apa ya, dia punya peran yang sangat krusial terhadap kehidupan para Pandawanya gitu, yang ada di tokoh pewayangannya. Nah, kayak gitu. Sebelumnya sih aku dengan kondisi yang seperti itu,
cara mendalami perannya seperti apa? Kalau cara mendalami peran Yuda sendiri di film Gatot Kaca ini, aku cukup dalam sih untuk membangun emosional si Yuda, karena emang dari kecil si karakter Yuda ini punya kehidupan yang sangat sulit sampai dewasanya juga, yang dari segi emosional dan ekonominya pun dia sulit. Jadi untuk ngebangun itu, emosi seperti itu yang terbangun dari saat Yuda kecil sampai Yuda besar, cukup dalam sih. Dan Yuda juga di sini cerita dia sayang banget sama orang tuanya, sama ibunya ya. Dan itu juga ya mungkin yang bisa aku salah satu yang bisa aku ambil sih dari kehidupan aku yang sebenarnya kayak gitu. Oke, Mas Hanung, ini kan pasti bisa dikatakan ekspektasinya tinggi sekali ya kalau dengar Gatot Kaca ini dari wayang kemudian menuju ke layar lebar. Tadi disebut bahkan untuk seorang Hanung Bramantyo aja berat ini tantangannya, seperti mulai dari nol begitu untuk membuat filmnya. Memanfaatkan CGI juga, tapi selain itu selama prosesnya bagaimana kemudian mengembangkan ceritanya sehingga kemudian bisa sesuai dengan targetnya ke anak-anak muda, kemudian memastikan cast-castnya ini juga bisa mendeliver dengan baik tujuannya atau cerita dari film ini. Ya, kita tahu bahwa yang namanya wayang itu sekarang agak berjarak ya dengan anak-anak muda gitu. Memang seperti Gatot Kaca itu udah dikenal gitu kan. Cuma brand Gatot Kaca sendiri kan dianggap sebagai brand ini terlalu lokal gitu loh, terlalu lokal. Dan ya jujur aja gitu loh, anak-anak muda sekarang mana sih yang ngedengerin cerita wayang gitu kan. Nonton wayang orang ya kan, kita lihat aja sekarang di Jakarta, di wayang orang Barata, siapa yang nonton di sana gitu kan, nggak ada sama sekali yang nonton gitu kan. Jadi sekalipun terkenal Gatot Kaca gitu kan, tapi tetap brand itu bukan brand yang anak muda banget. Nah, karena itu makanya dari sisi cerita kita harus nge-build ini semuanya agar supaya biar anak muda ketika mendengar kata Gatot Kaca itu seperti halnya mendengar kata-kata Superman, Man of Steel, Batman, sama Spider-Man gitu loh. Itu sebetulnya. Misalnya keluar kata-kata Eternal gitu kan, udah keren gitu loh, ya kan. Tapi kalau Gatot Kaca, udahlah Mbak aja misalnya, tanya aja sama anak Mbak atau adik Mbak gitu kan, ya. Kamu tahu nggak Gatot Kaca gitu? Kalau ada superhero namanya Gatot Kaca gimana gitu loh? Pasti ada rasa yang aneh gitu kan? Apa itu apa gitu kan? Nah, itu PR yang cukup besar sebetulnya. Jadi itu harus skenario-nya harus kuat, cerita yang harus dibangun juga cukup kuat, dan paling penting adalah dekat gitu loh. Karena itu makanya di samping cerita, ketika cerita sudah kita dekatkan kepada masyarakat dengan problem masyarakat, maka kemudian yang kita pilih berikutnya adalah cast-cast yang memerankan itu juga cast-cast yang memang dekat dengan idola anak-anak muda sekarang gitu loh. Sama seperti kenapa kita memilih Rizky Nazar di depan sini, terus kemudian ada ada Yasmin Nepper gitu kan, ada Omar Daniel gitu kan. Kita mau tidak mau harus mendekatkan itu kepada anak-anak zaman sekarang gitu kan. Tentunya kita tidak mengesampingkan acting gitu kan. Nah, saya sama Rizky kan sudah beberapa film sudah kita lakukan gitu kan. Jadi saya udah tahu actingnya Rizky seperti apa gitu kan. Nah, karena itu makanya pemilihan Rizky buat saya itu lengkap antara dia sebagai idola remaja sama juga sebagai kalian juga dia actingnya bagus gitu loh, pas buat saya gitu. Oke, baik. Terakhir kepada Rizky, ini kan berarti memang sudah ini tokohnya memang pas sekali untuk diperankan oleh Rizky. Seperti yang tadi Mas Hanung sampaikan, ada nggak sih momen yang tidak terlupakan saat proses syutingnya? Singkat saja Rizky, silakan. Banyak sih, banyak banget momen yang nggak terlupakan pada saat syuting. Apa ya? Karena mungkin emang kita udah reading lama dari sebelum syuting dan rasa keluarganya udah terbentuk banget. Jadi emang
dari proses syuting dari awal sampai akhir itu emang sangat-sangat menyenangkan, dan mungkin karena pertama kali pengalaman di sini yang banyak cukup banyak proses CGI-nya, mungkin itu salah satu pengalaman barunya sih. Yang oh gini ya caranya, ternyata oh sistemnya beda, ternyata kayak gini ya, kayak gitu sih. Dan set-setnya emang keren-keren banget sih di sini. Yep. Oke, kita tunggu bersama nanti hasil karyanya. Kita akan nikmati bersama pastinya dan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh sineas yang terlibat dalam pembuatan film ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanung Bramantio dan juga Rizky Nazar sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu.